Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang keutamaan mencari yang halal menurut dalil Quran, dalil hadis, atsar para sahabat dan ulama terdahulu, serta jenis halal haram dan tingkat halal haram. Yang pertama yaitu halal haram menurut dalil Al-Quran. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 169. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Ayat tersebut menjelaskan bahwa makanan yang halal dan baik itu menjadi syarat utama bagi kesucian amal yang akan diterima oleh Allah. Orang yang beriman diperintahkan agar segala amalnya bersih. Jiwa dan hatinya digerakkan oleh kekuatan darah yang bersih. Sumber makanannya pun harus halal. Selanjutnya, halal haram dalam hadis. Di sini saya mengutip hadis dari riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya dari Abu Abdillah bin Bashir radhiyallahu an, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas, sebagaimana yang haram pun juga jelas. Di antara keduanya terdapat perkara syubhat atau samar yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barang siapa yang menghindarkan diri dari perkara syubhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Barang siapa yang terjerumus ke dalam perkara syubhat, maka ia bisa terjatuh pada perkara haram, sebagaimana ada penggembala yang menggembalakan ternaknya di sekitar tanah terlarang yang hampir menjerumuskannya. Ketahuilah, setiap raja memiliki tanah larangan, dan tanah larangan Allah di bumi ini adalah perkara-perkara yang diharamkannya. Ingatlah, di dalam jasa itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka seluruh jasad akan ikut baik, dan jika ia rusak, maka seluruh jasad akan ikut rusak. Ingatlah, segumpal daging itu adalah hati atau jantung. Di dalam hati tersebut ada perkara yang jelas-jelas diperbolehkan, yaitu makan yang baik-baik, buah-buahan, binatang ternak, dan jual beli. Ada juga perkara yang dilarang seperti makan bangkai, darah, daging babi, dan mengadu domba. Serta ada juga perkara yang syubhat atau samar-samar, dalam artian tidak jelas boleh atau tidaknya melakukan sesuatu. Kemudian dalil halal haram menurut sahabat dan ulama terdahulu, yang artinya dihalalkan kepada kita 2 bangkai dan 2 darah, bangkai ikan dan bangkai belalang, dan yang tergolong darah yaitu hati dan limpa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari hadis tersebut sudah sangat jelas kalau makan bangkai itu haram, kecuali bangkai ikan dan belalang, dan makan darah juga haram kecuali hati dan limpa. Selanjutnya, jenis-jenis makanan halal dan haram. Makanan halal. Yang pertama, semua makanan yang baik, tidak kotor, dan tidak menjijikkan. Contohnya, nasi, roti, dan lain-lain. Yang kedua, semua makanan yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul. Terus selanjutnya, semua makanan yang tidak memberi mudarat atau membahayakan kesehatan jasmani dan rohani. Selanjutnya, binatang yang hidup di dalam air tawar maupun laut, contohnya ikan. Selanjutnya, makanan haram, yaitu yang pertama, semua makanan yang disebutkan dalam QS Quran surat Al-Maidah ayat 3. Yang kedua, semua makanan yang keji, yaitu yang kotor dan menjijikkan. Yang ketiga, semua jenis makanan dan minuman yang merusak akal, jasmani, dan rohani, contohnya
narkoba, dan minuman keras. Terus kemudian makanan yang didapat dengan cara yang tidak baik atau tidak halal, contohnya hasil curian, rampasan, dan korupsi. Selanjutnya, tingkat kehalalan produk, yaitu daging. Pada dasarnya, hukum asal benda adalah mubah atau boleh, selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Karena itu, jumlah makanan dan minuman yang halal dikonsumsi sangatlah banyak dibandingkan dengan yang haram. Produk daging yang pertama diharamkan adalah daging bangkai, kecuali bangkai hewan air dan serangga yang tidak memiliki darah mengalir, seperti belalang dan ikan. Bangkai adalah binatang atau hewan yang mati tanpa melalui proses penyembelihan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.